Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Berjumpa kembali dengan Pak Agus untuk pertemuan hari ini ya. Pak Agus sampaikan untuk anak-anak tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Baik anak-anakku sekalian kelas 2 untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang variasi gerak lokomotor pada permainan sederhana, langkah maju, langkah mundur, langkah ke samping. Untuk ini adalah pertemuan kedua kita di kelas 2 untuk tahun pembelajaran 2021-2022 semester 1. Anak-anak di sini Pak Agus mempunyai 2 gambar, maaf 3 ya. Ini ada gerakan langkah maju, artinya dia melangkahkan kakinya ke arah depan. Kemudian langkah mundur, ini ada anak panahnya, dia berarti melangkahkan kakinya ke arah belakang nanti. Kemudian langkah ke samping. Nah, untuk langkah ke samping ini si anak akan melaksanakan memindahkan kakinya ya, bisa ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Anak-anak, untuk kompetensi dasar yang hendak kita capai di materi kali ini ada 2, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Pak Agus jelaskan yang KD 3.1, yaitu memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian 4.1-nya yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai anak-anak yaitu ada 2. Jadi harapan Pak Agus setelah nanti kita belajar bersama, tujuan ini harus anak-anak capai atau anak-anak bisa gitu ya. Maka pembelajaran nanti dikatakan berhasil jika anak-anak bisa menyelesaikan 2 tujuan ini. Apa itu? Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan cara melangkah maju, mundur, dan ke samping dengan benar. Kemudian setelah bisa menjelaskan, anak-anak harus bisa mempraktikannya, yaitu peserta didik dapat mempraktikkan melangkah maju, mundur, dan ke samping dengan benar. Selanjutnya untuk langkah kegiatan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah pakailah seragam olahraga dan bersepatu. Ini hukumnya wajib anak-anak ya. Yang kemudian yang kedua, tetap mematuhi protokoler kesehatan. Sekarang pemerintah mencanangkan ada 5M ya, untuk mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Tolong itu dicamkan baik-baik, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir ya. Nyatanya sampai sekarang pandemi atau virus corona ini masih ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga anak-anak harus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Ini adalah aspek religius ya, bagi kita umat yang beragama harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, lakukan pemanasan secara mandiri sebelum kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, lakukan pendinginan secara mandiri setelah kegiatan pembelajaran. Kemudian ini anak-anak, Pak Gus di sini memiliki gambar tentang gerakan pemanasan yang anak-anak nanti bisa praktekkan di rumah. Ini ada peregangan leher, kemudian peregangan tangan, kemudian peregangan kaki. Apakah harus sama seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Anak-anak bisa mengkombinasikan sendiri, bisa menambah sendiri tentang pemanasan ini sesuai dengan kebutuhan yang akan kita praktekkan dengan meniru ya gerakan dari banyak sumber. Sekarang anak-anak bisa melihat di YouTube atau melihat pembelajaran dari yang dulu kita pernah praktekkan ya. Nah, ini adalah contoh saja gerakan pemanasannya. Kemudian setelah ini anak-anak Pak Agus jelaskan untuk masing-masing materi kita hari ini, yaitu yang pertama adalah langkah maju. Pengertiannya adalah langkah maju adalah gerakan memindahkan tubuh dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian ke arah depan. Ya,
Kalau langkah maju berarti itu ke arah depan. Ini kaitannya nanti dengan pembelajaran kelas 3 dan 4, yaitu adalah gerak maju ke depan dan ke belakang, kemudian posisi baris berbaris dan sebagainya. Pak Agus tekankan anak-anak untuk materi kelas 2, jangan dilupakan yang kelas 1 kemarin ya, yaitu tentang langkah maju berarti posisi badannya sudah harus betul, tegak, kemudian tangan berada di samping dan mengayun, langkahkan kakinya secara bergantian, kemudian pandangan lurus ke depan. Harapan Pak Agus materi dari kelas 1 itu tidak dilupakan. Jadi nanti tidak ada yang melakukan praktek dengan mohon maaf badannya membungkuk atau badannya condong ke belakang atau ke samping, itu jangan ya. Jadi tetap harus tegak dan betul gerakannya. Selanjutnya anak-anak, materi yang kedua adalah langkah mundur. Penjelasannya atau pengertiannya adalah gerakan memindahkan tubuh dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian ke arah belakang. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan gambar dan anak panah ya. Nah, ketika pandangan atau arah anak-anak bisa ke kanan, tetapi langkah kakinya justru ke kiri, ke belakang. Kenapa harus melakukan gerakan ini? Ini untuk pelatihan anak-anak agar kita memiliki keseimbangan yang baik dan koordinasi yang baik. Koordinasi antara kaki, kemudian tangan, kemudian posisi tubuh. Ini kalau tidak memiliki koordinasi yang baik, nanti kalau melangkahkan mundur pasti akan mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah langkah ke samping. Pengertiannya atau penjelasannya yaitu gerakan memindahkan tubuh dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian ke arah samping kanan atau ke samping kiri. Untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan di sini ada gambar, kemudian ada anak panah ya. Di sini kalau untuk langkah samping itu ada dua, bisa ke samping kanan atau ke samping kiri. Dan nanti anak-anak praktekkan semuanya, anak-anak coba dan anak rasakan itu ya, untuk gerakan melangkahkan kaki ke samping. Untuk gerakan ini tangannya tetap di samping badan, badannya tegak, kemudian langkahkan ke samping kanan, kemudian kembali dan langkahkan ke samping kiri. Baik anak-anak, demikian tadi materinya. Dari materi yang telah Pak Agus jelaskan, ada tujuan yang hendak kita capai, yaitu tujuan kenapa kita harus belajar tentang cara melangkah. Ini Pak Agus berikan di kelas 2 karena pembelajaran gerak melangkah maju, kemudian mundur, dan ke samping adalah untuk melatih gerak dasar fundamental atau dasar ya, yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nanti kalau anak-anak sudah dewasa, bahkan sampai tua ya, itu adalah gerak-gerak yang paling sering digunakan, yaitu adalah melangkahkan kaki anak-anak. Bisa maju, bisa mundur, bisa ke samping. Anak-anak bisa bayangkan jika ingin mengambil sesuatu pasti harus berjalan, harus melangkahkan kaki. Kemudian apabila ingin bermain harus melangkahkan kaki. Nah, ini harus benar terlebih dahulu. Ya, maka ini Pak Agus sampaikan untuk pembelajaran di kelas 2 awal ini. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan dari Pak Agus. Setelah anak-anak menyimak dan memperhatikan penjelasan di Pak Agus mempunyai tugas yang harus kalian laksanakan di hari ini, yaitu 1. Lakukan gerakan melangkah maju, melangkah mundur, dan melangkah ke samping dengan benar. Kemudian tulis kegiatan yang anak-anak lakukan di lembar kerja. Nanti lembar kerjanya sudah Pak Agus contohkan di slide setelah ini ya. Kemudian setelah itu lakukan gerakan dengan tetap mengutamakan keselamatan diri dan mematuhi protokoler kesehatan. Ingat anak-anak, sekali lagi pandeminya belum hilang, tetap utamakan keselamatan diri dan patuhi protokoler kesehatan. Yang keempat, foto hasil lembar kerja dan kirim ke nomor WA Pak Agus. Nomornya masih sama dengan yang kemarin ya, di 085727467468 dengan menuliskan nama lengkap ya, nama lengkap, kemudian kelas dan nomor persensi. Ini penting anak-anak karena Pak Agus nanti akan mengoreksi tugas atau pekerjaan dari kelas 1 sampai 6 gitu ya. Jadi nanti kalau anak-anak tidak menuliskan nama dan kelas dan nomor persensi dengan jelas, nanti akan Pak Agus mengalami kesulitan itu. Baik, selanjutnya yang terakhir yang angka 5, batas waktu pengumpulannya Pak Agus tunggu sampai Sabtu ya, 31 Juli 2021, artinya minggu depan atau sebelum ada tugas selanjutnya. Namun, jika anak-anak bisa tepat waktu mengumpulkan hari ini, akan Pak Agus berikan reward berupa nilai plus ya.
Karena apa? Karena berarti anak-anak memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik, dan itu harus Agus hargai dengan pemberian nilai plus. Artinya anak yang mengumpulkan nilai hari ini dengan 2 atau 3 hari yang akan datang pasti nilainya berbeda. Lebih baik yang mengumpulkan hari ini. Nah, ini adalah lembar kerjanya anak-anak. Nanti tolong ini disalin atau ditulis di buku PJOK kalian. Di sini ditulis lembar kerja peserta didik pertemuan 2. Lembar kerja peserta didik SDN Banyumanik 03 PJOK SD kelas 2. Aktivitas gerak dasar berjalan. Ini judulnya. Kemudian jangan lupa di sini tuliskan nama, di sini nama kelas, nama lengkap kemudian kelas dan nomor presensi. Nomor presensi itu adalah nomor absen. Setelah itu dibuat tabel seperti ini, ada nomor, ada aktivitas yang dilakukan, terus ada tabel bisa melakukan, di sini pilihannya bisa atau tidak, kemudian berapa langkah. Ini cara mengisinya begini. Lakukan gerakan melangkah dengan benar. 1 langkah maju di sini. Anak-anak bisa melakukan enggak? Kalau anak-anak bisa melakukan langkah maju, maka langkah maju di sini dicentang. Kemudian berapa langkahnya? Misalnya 10 kali, ya ditulis 10 kali. Kemudian langkah mundur, bisa enggak melakukannya? Kalau bisa di kolom yang bisa ini dicentang. Kemudian sama berapa kali anak-anak bisa melakukan langkah mundur itu? Ditulis di sini. Misalnya 20 kali misalnya. Nah, ditulis di sini 20 kali. Yang ketiga sama langkah ke samping, bisa enggak melakukannya? Kalau bisa ya ditulis di sini centang bisa gitu. Kalau tidak bisa di sini tidak bisa. Tidak usah malu ya, kalau memang belum bisa enggak usah malu. Nanti tujuannya biar Pak Agus tahu, Pak Agus koreksi satu persatu dan Pak Agus berikan pembelajaran lebih lanjut agar bisa caranya bagaimana. Setelah anak-anak menulis berapa kali langkahnya, kemudian ceritakan anak-anak latihan apa saja yang kamu lakukan hari ini menggunakan bahasa muslim di sini ya. Misalnya hari ini saya belajar melakukan gerakan apa misalnya begitu. Nah, di sini. Kemudian setelah ini ya selesai difoto saja. Kemudian setelah difoto dikirimkan ke WA Pak Agus tadi. Demikian anak-anak untuk tugas hari ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Pak Agus juga mengucapkan dan berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang sehat agar bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Kemudian anak-anak mungkin tadi bertanya lagi, di sini kok ada tulisan aksi mantra Pak dari tadi itu apa itu Pak? Nah, perlu anak-anak ketahui ya, aksi mantra ini adalah akronim atau singkatan begitu dari misi kita, anak-anak. Maaf, visi kita ya. Itu adalah singkatan dari aksi itu artinya adalah berakhlak, si itu berprestasi, man itu mandiri, tra itu diterampil anak-anak. Ini adalah misi kita. Maka anak-anak jangan mengaku SDN Banyumanik 03 itu jika belum berakhlak, jika belum berprestasi, dan jika belum mandiri, dan jika belum terampil. Gitu ya. Jadi anak-anak SDN Banyumanik 03 ya harus ini, harus berakhlak yang baik sebagai wujud kita umat yang beragama ya, maka akhlak kita harus baik. Kemudian berprestasi itu. Nah, berprestasi ini kalau dijabarkan lebih luas, banyak itu prestasi di bidang akademik, ada di bidang non akademik dan lain sebagainya. Kemudian mandiri anak-anak, jadi terbiasa melaksanakan tugas sendiri dengan baik dan terampil, mampu melaksanakan apapun itu tugas yang diberikan tanpa mengeluh dan hasilnya sesuai. Demikian anak-anak ya, tolong ini dicamkan. Dan yang terakhir adalah stay at home apabila tidak terlalu penting untuk aktivitas di luar rumah. Tolong Pak Agus berpesan mohon di rumah saja untuk beberapa waktu ini ya. Kita patuhi himbauan dari pemerintah karena tujuannya untuk demi kebaikan kita bersama. Demikian Pak Agus akhirnya anak-anak, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dari Pak Agus. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil Pak Agus akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.